Ya aku seneng banget bisa balik lagi ke Jakarta. El kalau misalkan mama sama papa berencana pindah ke Jakarta, El gimana? Gimana El? Enjoy so far? Enggak? Aku rasa hukum di Indonesia tuh bisa bergerak kalau viral. Tapi semenjak waktu itu masuk Dahsyat, kan dipasanginnya sama legend ya, sama Raffi Ahmad dan almarhum Olga Syaputra gitu. Jadi di situ aku bener-bener kayak kebentuk nih. Dari awalnya nggak bisa ngelucu, di situ aku jadi dipaksa buat ngelucu. Kadang kita bisa ngerasa star syndrome juga. Semakin kesini semakin ngerasa lebih dekat aja sama Tuhan. Jurnal itu aku tujukan sama Tuhan, buat Tuhan. Jadi Dear God kan, bukan kayak Dear Diary, bukan. Tersangka Steven udah dicekal dan udah masuk ke red notice karena dia saat ini kabur ke Singapura. Itu aku nggak nyangka sampai hari ini kok aku bisa kena tipu hampir 10 miliar gitu. Kan ada beberapa sekelompok orang yang bilang, oh ini drama katanya, bener nggak? Pastinya. Senang banget teman ngobrol saya hari ini adalah Jedar, Jessica Iskandar. Halo Kak Mary Riana, apa kabar? Baik, apa kabar? Kabar Jessica? baik juga, terima kasih. Biasa kalau dipanggil tuh Jessica atau Jedar? Ada yang panggil JJ, ada yang panggil Jess, ada yang panggil Jedar, ada yang panggil Dar. Apa aja sih, yang penting jangan dipanggil Soimah aja kan beda ya. Oke, welcome back to Jakarta. Thank you, aku seneng banget bisa balik lagi ke Jakarta, which is ini kan tempat aku lahir, besar, kerja, dimana aku bisa melakukan passion aku di sini. Jadi seneng banget sih bisa balik lagi. Berapa lama waktu itu tinggal di Bali? Di Bali aku 3 tahun. Oke. Kurang lebih. Iya. Dan pada saat itu tinggal di Bali karena kan lebih tenang. Waktu itu tuh waktu memutuskan di Bali ke Bali tuh karena pandemik juga kan. Terus sakit waktu itu, hyperthyroid autoimun. Jadi emang aku berpikir ya udah deh, mumpung lagi pandemik, aku off kerja dulu. Terus aku mendingan memperbaiki diri dulu sambil ya udah merawat kesehatan. Terus jadinya sih keterusan sih sebenarnya. Setelah endemik juga masih di Bali sampai bulan lalu akhirnya baru pindah ke Jakarta. Udah siap kembali ke Jakarta karena kan kalau Bali tuh kalau kita terbiasa di Bali kan lebih tenang, tempatnya santai, healing, lebih slow pace. Sedangkan kan Jakarta dengan segala hiruk pikuknya dan berbagai tantangannya. Kalau aku sih lebih ke excited ya, soalnya dimana kemarin-kemarin waktu aku di Bali tuh aku ngerasain banyak banget santainya, kadang ngerasa terlalu santai. Terus juga biasanya aku sibuk banget, pas pindah ke Bali tuh tiba-tiba kayak gitu kan, jauh dari orang tua, jauh dari sahabat, jauh dari pergaulan, pekerjaan, lingkungan sehari-hari itu bener-bener kayak shutdown. Terus jadi di Bali aku rasa ketika aku ngerasa udah cukup, kayaknya it's time to go back here juga gitu. Karena pertama juga alasannya karena suami bisnisnya kan di Jakarta. Jadi kalau kemarin tuh kita sempat pulang pergi Jakarta Bali. It's okay, gak apa-apa. Jadi kemarin tuh sempat bolak-balik Jakarta Bali kan repot, suamiku kasihan gitu. Terus akhirnya kita memutuskan ya udah deh yuk kita balik ke Jakarta lagi gitu. Tapi nunggu El Barak naik-naikan kelas, jadi pindahnya biar sekalian gitu. Oke, ini FYI buat yang nonton terus tiba-tiba kok ada tadi mati lampu sebentar, karena ada El di sana yang nggak sengaja kepencet. Pas banget tombolnya di belakang kepala, jadi pas dia begini cetek. Hi El. Tapi memang dari bukan cuma dari kamu ya, dari El pun juga susah nggak untuk bisa balik ke Jakarta dan transisi? Awalnya pasti aku karena El Barak udah sekolah di Bali, udah cukup mengerti dan cukup besar ya untuk kayak tahu lingkungan, nyaman dengan lingkungannya gitu. Jadi aku awalnya juga nanya dulu sama El Barak, El kalau misalkan mama sama papa berencana pindah ke Jakarta, El gimana?
apakah El senang untuk balik lagi ke Jakarta. Terus he said yes, katanya soalnya di Jakarta dia bisa main sama oma, terus bisa kembali ke rumah lama gitu. Jadi itu juga bikin aku lebih semangat buat pindah gitu. Dan sekarang masuk sekolah baru, pergaulan baru, gimana El? Enjoy so far? Enggak? Iya, namanya juga anak-anak sometimes kadang-kadang ketika ada perubahan, ya pasti harus butuh adjust gitu. Butuh adjust, iya. Iya. Ada tips nggak dari Kak Mary nih buat anak-anak yang misalkan pindah sekolah terus punya lingkungan baru? Oh iya, karena kebetulan anak aku yang cowok yang kedua juga baru pindah ke sekolah yang baru. Sekolah yang baru juga. Baru pindah sekolah ke tempat yang sekolah yang baru juga, dan kebetulan hari ini juga baru masuk first day-nya dia gitu. Cuma biasanya selalu saya sendiri sih selalu bilang sih yang paling penting adalah you have to have fun dan cari temen. Yang paling penting sih sebenarnya kan namanya juga anak-anak ya. Jadi mungkin di awal ya kita harus inisiatif sendiri dulu. Jadi nggak bisa kita nunggu aja kan. So sometimes it's okay just say hi gitu kan. Untuk karena pasti kan bukan cuma dia aja, teman-teman yang lainnya pun juga pasti punya perasaan yang sama kan. Maksudnya kayak canggung untuk ngajak gitu, ngobrol duluan gitu. Tapi kita jangan ragu untuk say hi gitu. Betul. Iya. Tapi yang paling penting sih you have to just enjoy it sih. Cuma namanya juga anak-anak kan, pasti kan memang tidak mudah. Jangan kan anak-anak, orang tua aja kalau kita pindah ke tempat yang baru juga pasti ada butuh penyesuaian. Iya. Gitu. Jadi something that is normal. Nah kalau dari keluar dia pengen nemuin adiknya berarti. Iya. Tapi kalau dari kamu sendiri kesini berarti udah 1 bulan lebih berarti ya? 1 bulan 4 hari. Oh, sampai dihitungin per hari-harinya. Nggak, so aku inget pindah ke sini tanggal 5. Jadi sekarang tanggal 9 ya? Iya. Jadi 1 bulan 4 hari. Oke. Udah ada rencana apa yang mau dikerjakan dan lagi mau buat apa di sini? Kalau sekarang sih bersyukur pas pindah ke Bali langsung dapat tawaran program. Jadi udah ada kesibukan gitu. Tapi aku sebagai ibu 2 anak, sebenarnya suami sih mendukung aja, tapi kalau dari aku pribadi tuh aku lebih prioritas keluarga, suami dan anak. Jadi menurut aku 1 program cukup. Jadi aku nggak mau sesibuk kayak dulu. Jadi mau enjoy aja, nikmatin syuting karena aku senang syuting itu. Aku bisa ngerasa apa ya? Kayak syuting tuh udah jadi passion aku kan. Jadi kayak ketika aku syuting tuh aku senang gitu, kayak aku bisa ketemu banyak orang, terus aku bisa ngobrol, bertukar cerita, terus kayak enjoy my moment. Karena waktu syuting pasti aku nggak bawa anak kan, jadi cuma kali ini aja aku bawa anak. Karena udah pulang sekolah, iya. So jadi, you have your me time berarti sebenarnya. Jadi I also have my me time juga gitu ketika syuting gitu. Dan me time untuk syuting kan maksudnya alasannya juga positif. Selain passion, kerjaan, bisa jadi mata pencarian juga, bisa bikin aku lebih happy gitu. Jadi itu emang dunia kamu lah ya. Iya. Di situ kamu bisa lebih merecharge dan lebaku menjadi the real Jedar yang memang itu udah nature mendarah daging di diri kamu. Soalnya gini sih, soalnya aku juga bingung nih, aku tipe orangnya introvert apa extrovert. Soalnya kalau aku di rumah itu aku lebih senengnya kayak diam, nggak banyak ngomong. Terus aku lebih senengnya ya udah main sama anak, nonton di rumah gitu. Tapi kalau ketika aku di luar, aku bisa kayak fun, terus aku bisa tiba-tiba jadi ngelawak, terus aku bisa tiba-tiba jadi rame aja gitu. Aku juga kadang bingung. Tapi dengan kayak gitu, dengan aku menyalurkan keceriaan aku di luar, aku ngerasa di rumah tuh tempat ternyaman gitu, bisa tenang gitu. Iya. Ya, emang good. Gitu ya? Iya, sometimes kadang-kadang kan ada tipe-tipe orang yang berbeda gitu. Jadi yang paling penting ya di mana kamu bisa merasa terrecharge aja. Iya. Jadi it's good to know your own personality kan, tipenya seperti apa. Tapi kalau dari kamu sendiri, cita-cita kamu dari kecil emang
udah pengen ke dunia entertainment? Bagaimana? Enggak sih, kalau kecil kan cita-citanya pasti pengen jadi presiden. Oh iya? Iya. Pernah punya cita-cita jadi presiden? Iya. Kenapa pengen jadi presiden? Aku pengen memimpin. Aku jiwa kepemimpinan tuh terlalu meluap-luap dari kecil. Jadi aku tuh pengen memimpin gitu. Terus aku pengen jadi presiden. Kayaknya jadi presiden seru ya gitu. Terus ganti lagi jadi dokter. Terus ganti lagi jadi apalagi lupa. Tapi in the end di umur mungkin sekitar 12 tahun tiba-tiba aku mulai berpikir untuk jadi VJ. VJ MTV. Oh ya. Iya, jadi tuh sejak umur 12-an gitu aku suka banget naruh kaca di kamar yang gede. Terus aku mulai cerita di depan kaca kayak, "Hai guys, hari ini kita punya lagu ini gitu." Jadi kayak tiba-tiba pengen jadi pembawa acara aja gitu di usia 12 tahun. Siapa gitu. VJ MTV yang waktu itu kamu suka Sarah tonton? Sechan. Sarah Sechan. Siapa lagi ya? Kayaknya Sarah Sechan sih waktu itu. Sama ada lagi deh yang apa ya namanya tuh, yang cowok aku lupa. Jamie Aditya gitu. Oke. Zaman-zamannya itu tuh aku masih kecil tapi ngeliatnya tuh kayak seru ya gitu. Itu zaman-zaman aku juga, makanya aku tahu karena waktu itu aku pas lagi kita beda umur sih pasti ya. Kamu lahir tahun berapa? 88. Oh oke. Aku 80. 80. Iya, beda 8 tahun. Berarti kamu 12 tahun, aku lagi 20 tahun dan berarti masih remaja-remaja juga lah. Iya, jadi tuh aku lagi enjoy-nya banget dari situ. Terus berlanjut mulai suka dandan, pakein kosmetiknya mama, terus pakai sepatu-sepatunya mama, heels gitu, mondar-mandir gitu. Terus udah lulus SMA itu aku umur 16, agak kecepetan. Jadi langsung sama kakak disaranin ikut sekolah modeling aja mendingan gitu. Ya udah akhirnya dari sekolah modeling dari umur 16 tuh selesai sekolah modeling itu aku langsung kerja, langsung photoshoot, jadi model kayak gitu-gitu. Wow. Iya, jadi emang suka nggak? Suka banget. Dulu bangga banget. Dulu pertama kali aku photoshoot buat majalah kan. Itu aku kerjanya aku dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore. Dan itu aku inget banget awal-awal tuh aku dibayar 128.000. Tapi tuh aku happy-nya bukan main. Uangnya juga aku gak berasa. Tapi aku happy aja kayak oh my god, aku udah bisa cari duit gitu. Iya betul, dan menyenangkan lah gitu kan emang dunia kamu. Iya, dan aku kan menikmati ya gitu. Meskipun capek, kadang stylistnya galak atau fotografernya galak, tapi aku enjoy gitu, kayak seneng aja gitu. Jadi itu awal pertama kali seperti itu ya. Oke. Karena pertama kali aku tahu Jessica Iskandar tuh sebenarnya di RCTI. Oh, dahsyat gitu. Itu kebetulan di tahun-tahun itu aku lumayan sering bolak-balik Indonesia. Singapura. Karena kan aku 98 ke Singapura, 16 tahun di sana, terus baru back for good-nya benar-benar tuh 2014. Tapi in between dari 2012 sampai 14 tuh lumayan sering bolak-balik. Nah, jadi dari situ biasanya kalau ngelihat RCTI, dari situ baru awal tahu ada Jessica di situ, gitu. Tapi mungkin itu juga menjadi awal mula kamu jadi jauh lebih dikenal ya. Iya, itu juga yang menjadi ibaratnya batu loncatan kayaknya dahsyat itu. Soalnya sebelumnya aku udah pernah main sinetron, tapi ya udah biasa-biasa aja. Perannya juga bukan peran utama. Terus abis itu syuting film, peran utama, terus lumayan tapi tetap biasa-biasa aja. Tapi semenjak waktu itu masuk Dahsyat, kan dipasanginnya sama legend ya, sama Raffi Ahmad dan almarhum Olga Syaputra gitu. Jadi di situ aku bener-bener kayak kebentuk nih. Dari awalnya nggak bisa ngelucu, di situ aku jadi dipaksa buat ngelucu. Terus diajarin untuk meng-hype people, bikin hype acara, itu tuh di situ. Jadi kayak banyak banget itu, selain batu loncatan buat karir aku, tapi juga pembelajaran terbesar di karir aku tuh dimulai dari Dahsyat. Gitu. Dan apalagi itu setiap hari kan. Setiap hari. Jadi sebenarnya proses jam terbangnya tuh kalau kita berbicara tentang 10.000 jam itu sebenarnya setiap hari terus. Udah pro itu ya. Itu accelerate kan, mempercepat prosesnya.
pelajarannya juga bukan hanya di skill dan duration juga, tapi juga apa ya, di situ ditantang untuk gimana caranya buat tetap jadi diri sendiri, karena momennya tuh ketika ada di Dahsyat itu orang-orang tiba-tiba boom tahu semuanya, terus kayak tiba-tiba terkenal, terus tiba-tiba diidolakan, kemana-mana selalu diidolakan, dipanggil-panggil, dimintain foto, ditarik-tarik gitu. Jadi di situ tuh momen-momen dimana kita harus kontrol, bisa tetap stay calm, tetap jadi diri sendiri, karena untuk kayak gitu agak susah. Kadang kita bisa ngerasa star syndrome juga atau gimana-gimana, tapi ya udah di situ berusaha untuk tetap profesional dengan waktu, dengan segala macem. Tapi aku kesini tadi agak telat, aku minta maaf ya, kan jemput anak aku dulu, Kak Mary. Understand, nggak apa-apa, mengerti kok. Di situ aku banyak banget belajarnya untuk banyak hal. Gimana rasanya juga, tiba-tiba kalau lagi jalan terus kayak ya tiba-tiba kan banyak orang jadi kenal kamu. Zaman dulu ya, zaman dulu itu rasanya kayak by the time setiap hari syuting terus tiba-tiba dikenal sih proses ya kan. Tapi kayak kadang tuh orang ngelihat aku juga bingung, kayak aku baru ketemu sekali di suatu acara terus tiba-tiba ketemu lagi terus aku bisa nyapa duluan gitu. Jadi kadang tuh orang juga bingung, kok lu bisa inget sih sama orang yang lu baru ketemu sekali gitu. Biasanya kalau udah jadi artis tuh jangan begitu gitu. Jadi pernah aku digituin sama orang karena gitu. Maksudnya jangan begitu tuh jangan terlalu ramah sama orang. Iya, jangan terlalu ramah sama orang gitu. Tapi aku pikir enggak kalau gue pernah ngobrol sama dia dan dia seru, gue bakal nyapa dia, nggak ada masalah gitu. Pernah juga digituin awal-awal gitu. Tapi kalau sekarang mungkin jati diri aku juga udah kebentuk, orang-orang juga udah tahu kan. Jadi kayak ya udah, this is me apa adanya gitu. Tetap rendah hati dimanapun berada sih, nggak peduli siapapun juga ya. Kalau memang mau disapa ya why not kan? Why not, Tapi menjadi seorang public figure kan pasti nggak mudah ya. Kadang-kadang kan orang cuma bisa ngeliat dari luarnya, seakan-akan hidupnya gampang, enak dan seterusnya. Tapi saya yakin pasti banyak banget suka dukanya, yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Bahkan lebih banyak yang orang nggak tahu detailnya sebenarnya. Kalau dari kamu sendiri nih, sebenarnya apa momen terberat atau tersulit, tahun tersulit buat kamu tuh tahun berapa sebenarnya dan kenapa? Sebenarnya kalau dibilang tahun tersulit itu susah, karena mungkin ada beberapa. Jadi ketika dikenal itu aku ngerasa ketika kita melakukan kesalahan itu rasa bersalah atau rasa sakitnya itu bukan hanya dari masalah itu, tapi rasa bersalah dan sakitnya tuh ditambah dari pikiran dan omongan orang lain gitu. Jadi kayak double sakit gitu. Kayak contoh ketika aku hamil anak pertama, terus saat masalah terjadi, terus musibah juga yang baru-baru aja terjadi, aku ditipu. Itu kayak rasa sakitnya tuh kayak lebih double, karena pertama orang-orang jadi tahu dan rasanya kan kayak dalam diri sendiri tuh kayak ada rasa malu, rasa sedih, bersalah, itu jadi double gitu. Itu aja sih. Tapi semuanya berproses sih. Jadi kayak setiap aku dapat masalah tuh biasanya cuma bisa berdoa, terus mikir bahwa ya udah ini terjadi, diambil hikmahnya. Jangan berlarut-larut terhadap masalah itu, tapi gimana caranya kita buat keluar dari masalah itu, menyelesaikannya. Omongan orang dan pikiran orang biarkan berlalu, jangan dimasukin ke dalam hati, karena mungkin itu kadang yang bagus, yang support mungkin bisa bikin kita lebih semangat. Tapi kadang kalau yang kayak menjatuhkan atau menyalahkan atau menyudutkan itu kadang bisa membuat kita lebih tertekan dan malah susah untuk melewati masalah itu gitu. Jadi ya gitulah, ada prosesnya. Betul. Dan selalu bisa mencari hal-hal yang bisa disyukuri walaupun di keadaan yang tidak mudah.
Iya, disyukurin aja apa yang ada, masih bisa berusaha sebagai manusia gitu. Terus masih ada keluarga yang sehat, terus masih ada rezeki, masih bisa makan, masih bisa minum, masih bisa tinggal. Jadi kita syukurin hal-hal yang kita punya, tapi masalah yang datang itu coba kita cari jalan keluarnya gitu. Iya, tadi kamu bilang termasuk salah satu yang kasus penipuan itu ya, yang kayaknya memang juga banyak orang yang tahu. Lebih dari 9 miliar yang hilang pada saat itu, yang rugi, dan sekarang juga masih dalam proses, belum selesai kan? Sekarang masih dalam proses. Tersangka Steven udah dicekal dan udah masuk ke red notice karena dia saat ini kabur ke Singapura. Tapi ya gitu, mungkin polisi kita masih menelaah lebih jauh gimana caranya untuk menangkap Steven ini. Jadi keberadaannya udah bukan di Indonesia lagi sekarang berarti? Iya, dari awal dia ketahuan menipu aku itu, dia udah lari ke Singapura gitu. Jadi udah ibaratnya sejak Don lahir kan, berarti udah 15 bulan sampai sekarang nih. Dia kabur gitu. Bahkan yang kadang aku tahu itu sama kamu sampai bikin surat terbuka untuk Pak Presiden Jokowi kan? Karena aku sebagai warga negara Indonesia, pastinya kan di sini ada hukum, dan aku ngerasa segala upaya telah aku lakukan. Aku tuh sebagai korban sebenarnya aku tetap optimis untuk bisa memberikan efek jera kepada tersangka Steven, supaya hal-hal kayak gini tuh nggak jadi contoh yang mudah bagi orang lain untuk menipu guna mencari duit, ya kan? Jadi aku tetap berusaha, tapi namun usaha aku tuh kadang lambat dan nggak efektif dan nggak ada jalan keluarnya gitu. Jadi aku bingung, sampai sekarang juga masih nggak ada jalan keluarnya. Tapi aku tetap dalam hati tetap berusaha, tetap optimis, tetap berdoa gitu. Semoga bisa cepat tertangkap Stevennya, diberikan efek jera, dan gimana supaya ini nggak jadi contoh buat orang lain aja gitu. Iya, seperti yang kamu tulis di surat terbuka itu kan, jangan sampai orang justru lebih gampang nipu daripada kerja keras kan. Iya gitu, karena kan kalau dilihat-lihat kayak gampang aja gitu, dia bawa lari senilai total hampir 50 miliar terus kabur gitu aja. Tapi dari kita hukum di Indonesia ini nggak bergerak dan nggak berusaha untuk nangkep si tersangka Steven ini gitu. Jadi kan orang mikirnya apa nipu aja ya, terus bawa uang kabur misalkan total 100 miliar, kabur ke luar negeri udah bebas deh gitu. Jadi kan jangan sampai orang berpikir kayak gitu. Aku juga sebagai public figure yang kena tipu, ada beban moral bahwa hal ini harus diselesaikan. Jadi bisa memberikan contoh bahwa kepolisian kita terus bekerja, dan pastinya hukum harus ditegakkan gitu. Iya, bagaimanapun juga proses masih terus berlanjut. Ya, kita doakan semoga ada titik terangnya, ya kan. Tapi at the same time juga nggak bisa hanya menunggu ya. Maksudnya kan hidup juga terus berjalan, walaupun ini ada kasus yang memang sedang berjalan, tapi ya kehidupan sekarang pun juga tetap harus bisa mengupayakan dan melakukan hal-hal lainnya. Iya, terus dong. Ketika tahu aku ditipu juga, memang aku mental down, sempet bolak-balik sakit gitu kan. Tapi untungnya ada suami yang suportif banget, yang dukung aku, yang selalu bantu aku ngelewatin ini, bikin laporan ke kepolisian, mundar-mandir. Ada suami yang bantuin aku karena waktu itu posisinya aku baru aja ngelahirin, jadi aku masih recovery dari lahiran. Terus prosesnya juga nggak gampang, dari bahagia tiba-tiba langsung ketimpa berita ini kan kayak speechless gitu. Jadi di situ berat banget, tapi ya udah, atas dasar bahwa ini udah terjadi, aku harus belajar untuk ikhlas, menerima bahwa aku terkena musibah. Tapi dari situ dampaknya kan muncul setelah kemudian kan, kayak misalnya tiba-tiba
cicilan KPR kok jadi nggak kebayar. Bank nanya kok 3 bulan mandek karena bunganya kan pasti jalan terus gitu. Sedangkan saldonya ternyata nggak masuk dari yang si penipu ini gitu. Jadi banyak banget masalah yang lahir setelah dampak penipuan itu kan. Jadi gimana rumah hampir disita, hampir dijual gitu karena buat bayarin cicilannya nggak ada kan gitu. Tapi di situ gimana suami support, terus akhirnya kita berdua bisa melewati itu, bekerja lebih keras lagi, tetap semangat, bukannya melupakan musibah tapi mengesampingkan untuk lebih fokus ke anak-anak dan juga masa depan kita, segala macamnya itu gitu. Sambil kita tetap memproses musibah ini gitu. Betul, karena apa yang kita fokuskan itu yang kita rasakan juga kan. Jadi bukan berarti kita melupakan ya, cuma kita tetap ingat itu tetap berjalan, tapi kita juga harus fokus ke depan dan fokus apa yang bisa kita lakukan nih gitu. Karena momen sedih-sedihnya tuh emang berat banget gitu. Aku nggak nyangka sampai hari ini kok aku bisa kena tipu hampir 10 miliar gitu. Kadang ngerasa bodoh, kadang ngerasa kok bisa, kadang ngerasa menyesal, marah gitu. Tapi balik lagi ya udah, manusia lahir nggak bawa apa-apa, pulang juga nggak akan bawa apa-apa. Dimana kita di sini adalah mungkin ini pembelajaran untuk ikhlas, sabar, terus berusaha maju, terus harus tetap bangkit. Karena selain diri aku sendiri, aku punya anak-anak, aku punya suami, aku juga masih punya orang tua. Semuanya dimana jadi support system, jadi lingkungan yang mendorong aku untuk terus bangkit gitu. Karena kalau aku nggak bangkit, dampaknya juga banyak. Dampaknya di rumah tangga, dampaknya di anak-anak, keluarga besar gitu. Jadi ya banyak banget sih dorongan-dorongan untuk selalu maju gitu. Iya. Dan saya sih selalu percaya ya, maksudnya kan Tuhan itu sangat adil gitu, dan Tuhan juga suka tentang keadilan. Tapi yang bertugas mengadilkan bukan kita yang harusnya mengadili, jadi dia yang akan pasti lebih tahu gitu. Dan saya juga selalu percaya bahwa dia akan selalu mencatat apapun juga. Jadi apa yang hilang, saya yakin pasti juga nanti akan dikembalikan dalam bentuk yang berbeda berkali-kali lipat. Amin. Ya. Tapi kalau aku lihat dari sosok Jessica nih, mungkin dari kesan pertama yang aku tahu, yang aku lihat di layar kaca itu kan very sweetheart gitu kan, very very sweetheart lah. Sweetheart itu berarti kan sangat lebih tepatnya sangat soft gitu kan, terus udah gitu juga friendly gitu. Tapi sebenarnya kalau aku melihat dan membaca berbagai macam tantangan yang Tuhan izinkan untuk terjadi dalam hidup kamu, itu is not easy. Dan saya yakin nggak semua orang, bahkan nggak semua wanita bisa melalui masa-masa itu. Karena di balik sosok yang cantik itu ada hati yang sangat besar dan sangat tangguh gitu. Karena cobaannya kan bertubi-tubi dan itu dalam jangka waktu yang sangat pendek ya. Sakitnya pun juga ada 2 penyakit yang cukup sangat impactful. Terus belum lagi tentang relationship, belum lagi sekarang waktu itu ditipu. Terus ayah juga waktu itu kena mau praktek. Mau praktek juga. Dan semua itu kan dalam jangka waktu yang sangat pendek sebenarnya. Kurang dari 5 tahun sebenarnya kan. Bisa dibilang bertubi-tubi. Tapi saya percaya kalau kamu bisa strong sampai hari ini, itu pasti ada yang lebih besar yang selalu menjaga kamu. Of course. Yang membantu kamu bisa menjadi tahap ini. Kalau dari kamu sendiri, what is the most spiritual experience yang kamu alami, yang kamu pernah rasakan sendiri gitu, bahwa ada kekuatan yang lebih besar dari kita sebagai manusia, yang Tuhan yang memang membantu kamu. Kalau aku pribadi, aku tuh sebenarnya aku nggak dibesarkan secara religius di dalam keluarga. Jadi aku ngerasa mulai berdoa, mulai aktif gitu, itu momen-momen 4 tahun ke belakang deh.
baru-baru aja. Jadi kayak misalnya aku ngerasa dari mulai sakit itu aku berdoa. Dalam doa aku sih sebenarnya kayak ngobrol aja sih, kayak simple aja gitu. Tuhan, kenapa aku dikasih sakit? Kata Tuhan, kenapa enggak? Jadi ya udah, aku cuma bilang, ya udah Tuhan, aku ciptaan kamu, ini juga tubuhmu. Kalau aku dikasih rasa sakit ini, enggak apa-apa, aku akan jalanin, aku akan terus berusaha untuk sehat. Tapi pasti ada hikmah di balik sakit ini gitu. Jadi aku nggak akan takut untuk menjalaninya, tapi aku mohon Tuhan tetap bersamaku gitu. Jadi di setiap momen, setiap masalah gitu, aku selalu minta Tuhan tetap ada di sisiku, jangan tinggalkan aku. Karena seberat apapun masalah yang aku hadapi, aku yakin aku bisa menyelesaikannya. Karena masalah sebesar apapun aku punya Tuhan yang lebih besar gitu. Jadi A, B, C, D aku lewatin, meskipun ya ups and downs pastinya. Tapi gak tahu deh, semakin kesini semakin ngerasa lebih dekat aja sama Tuhan. Jadi setiap momen kayak misalnya terjadi misalkan pergulatan di dalam hati aku yang kayak aku kok jadi sedih banget, kenapa ini terjadi, bla bla bla, aku kan balik lagi ke Tuhan. Ya udah Tuhan, izinkan aku untuk lebih kuat, izinkan aku untuk menerima hal ini, tapi tetap tuntun tangan aku untuk bisa bangkit dari hal yang aku alami saat ini gitu. Dan pastinya setelah doa tuh ngerasa lebih tenang dan lebih kuat aja gitu. Spiritual momennya tuh mungkin di situ ya. Gitu. Bahwa Tuhan selalu ada bersama kamu. Iya, dan aku ngerasa lebih deket banget. Apalagi momen-momen 4 tahun yang kemarin itu, sejak aku pindah ke Bali itu, aku setiap hari aku selalu curhat di buku. Jadi karena kadang aku udah gak bisa ngeluapin apa yang aku rasakan gitu, karena aku nggak mungkin cerita sama orang tua. Momen waktu itu ada orang tuanya juga kan, jadi ada orang tuanya, ada kakak, jadi keluarga tuh kayak udah nggak bisa cerita deh sama mereka. Terus sama anak juga, anak masih kecil, nggak mungkin aku bawa-bawa anak. Cerita mau sama temen, aku kebetulan pindah ke Bali nggak ada temen di sana, jadi bener-bener aku sendiri. Jadi aku cuma punya buku dan ya udah semuanya aku tulis setiap hari. Dear God, bla 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 bla. Setiap hari aku curhat di buku itu, gitu. Jadi semua yang aku rasain, apa yang aku harapkan, apa yang aku rasakan, apa yang aku inginkan, kekesalan aku, kebahagiaan aku, rasa syukur aku, atau apapun itu di buku itu gitu. Jadi mulai journaling lagi ya. Berarti kembali ke masa kecil dong. Waktu masa kecil kan kata juga sering nulis di diary. Tapi bedanya diarynya dulu terkunci. Dulu ada kuncinya. Ada kuncinya. Kalau sekarang aku udah nggak beli yang ada kunci, takut kuncinya hilang. Sekarang juga udah jarang kali nemuin yang masih ada beberapa. Tapi aku masih ini banget, jadul banget. Jadi aku masih nulis di buku, masih pakai pulpen, nggak yang diketik atau yang di gadget gitu, nggak. Jadi masih jadul banget, masih tulis gitu sambil nangis gitu. Sama aku juga, especially mungkin the last 3 years ya, dari sejak pandemi, dari mungkin lebih tepatnya akhir 2020 sampai 2021 tuh aku mulai journaling lagi. Dan memang itu beda banget antara diketik sama ditulis tangan. Kan kalau tulis di tangan kan sebenarnya kita bisa kebaca, kalau kita baca lagi kan kita bisa kerasa emosinya. Terus nanti ada kertas-kertas yang ada bahasa karena tetesan air mata. Jadi kayak drama banget gitu. Tapi somehow itu buat aku helpful banget, soalnya jurnal itu aku tujukan sama Tuhan, buat Tuhan. Jadi dear God kan, bukan kayak dear diary, bukan. Jadi udah ke Tuhan gitu. Tuhan, ya udah, aku adalah anakmu, aku tahu kamu sayang kepadaku, biarkan ini terjadi kepadaku, namun tetap guide aku, tetap ajarkan aku untuk dapatkan nilai-nilai yang baik di hidupku gitu. Jadi ya itu momennya lebih apa ya, kayak buat aku sih
indah sih. Meskipun yang aku rasakan dan aku alami itu berat dan pahit, tapi ketika sampai di titik aku menulis surat buat Tuhan setiap hari tuh udah kayak momen yang indah buat aku gitu. Jadi ada kesempatan itu, karena kalau kayak sekarang nih nggak ada masalah, aku sibuk, aku nggak ada waktu buat nulis. Tapi di momen itu tenang, ada masalah, hati nggak stabil, hidup lagi nggak stabil. Dengan kayak nggak kestabilan itu, justru itu adalah apa ya, momen indah aku sama Tuhan gitu. Betul. Betul. Ya, jadi ingat kayak zaman dulu kan, at least kalau buat aku pribadi ya, kalau zaman dulu kan misalnya kayak kita pacaran atau kita suka sama seorang kan biasanya kan kita mendokumentasikan itu kan perasaan. Jadi sekarang kita surat cintanya ya mendokumentasikan journey-nya kita dengan dia gitu. Dan ya untuk mengingatkan, kalau buat aku pribadi sih itu untuk mengingatkan aku akan kebaikan Tuhan dan untuk mengingatkan aku bahwa ya He's always with me gitu, kapanpun, dimanapun, di saat apapun gitu. It's the relationship kan, hubungan dengan dia, apapun juga kepercayaan agamanya ya. Oke. Oh, so I'm so happy. Aku selalu happy kalau ketemu orang-orang yang mulai start writing again, karena setiap orang pasti punya masa yang sulit. Cuma aku tuh selalu bilang bahwa jangan sampai kita terjebak dalam kesulitan sampai depresi. Dan sebenarnya lawan kata depresi tuh bukan happy ya, tapi lawan kata depresi tuh ekspresi. Jadi supaya orang nggak sampai depresi, ya dia harus bisa mengekspresikan itu supaya itu nggak terpendam dan jadi racun. Nah, cuma cara orang ekspresinya kan beda-beda. Ada yang nulis, itu kan bentuk mengeluarkan kan. Ada yang melukis gitu, ciprat-ciprat atau segala macam. Ada yang nyanyi. Jadi intinya harus diekspresikan lah perasaan itu di tempat yang tepat. Oh, that's good to know. Kepikiran suatu hari mau bikin buku lagi dari tulisan-tulisan itu? Karena kan udah ada bukunya juga. Sebenarnya kalau tulisan yang untuk Tuhan ini terlalu apa ya? Kayaknya terlalu dalam ya kayaknya. Kayaknya lebih kayak dari hati ke hati. Kalau dijadiin buku, I'm not ready, tapi nggak tahu someday, gitu. Nggak tahu sih, nggak kepikiran gitu. Aku udah punya 2 buku Kak. Iya. Dan aku seneng nulis, tapi nggak tahu nih kalau yang tulisan yang kemarin ini mungkin terlalu dalam ya, banyak kesedihan. Karena aku tuh tipe orang yang sebenarnya aku lebih suka membagi kebahagiaan daripada kesedihan. Kecuali momen kesedihan yang aku jadikan pembelajaran yang bisa menginspirasi orang lain gitu. Tapi kalau momen sedih, problem, itu aku sebenarnya lebih suka buat pribadi aja gitu. Karena kalau aku pengennya bisa berguna, at least bikin orang yang baca senang gitu. Setuju. Karena kalau kita membagikan sesuatu, ya manfaatnya apa gitu. Kalau nggak ada manfaatnya ya ngapain juga dibagikan gitu kan. Apa sih asumsi tersalah yang orang punya terhadap seorang Jessica Iskandar? Tahu, harus tanya orang ya. Aku pasti banyak deh. Mungkin aku sebenarnya tipe orang yang nggak terlalu mikirin omongan orang gitu. Aku tuh orangnya sebenarnya lebih cuek gitu. Mungkin dari belajar sih dari waktu ke waktu untuk nggak mikirin omongan orang, untuk karena kalau kayak di dunia acting aja, kadang kita kalau mau fokus misalnya meranin peran yang nggak gampang, kita harus lupain sekeliling kita dan kita harus jadi peran itu kan. Jadi kadang tuh buat nggak mikirin omongan orang tuh aku tuh kayak udah terlatih gitu, kayak cuek aja gitu, just be myself. Kadang aku pasti buat kesalahan, kadang pasti aku salah ngomong atau apa gitu, tapi gimana itu aku sadar, aduh kayaknya tadi salah ngomong deh, aduh aku harus minta maaf, tapi lain kali aku nggak boleh ulangin lagi. Itu kayak lebih ke diri aku aja gitu. Jadi aku nggak lebih kayak aku lebih nyari introspeksi diri untuk jadi lebih baik ke depannya daripada aku dengerin omongan orang gitu. Karena kalau aku dengerin omongan orang nggak ada habisnya. Belum tentu yang ngomongin aku juga kenal aku secara baik gitu kan, mungkin cuma ngelihat dari luarnya aja gitu. Terus berasumsi. They don't know me. Karena kan banyak banget ya, kadang-kadang tuh kalau aku baca tuh aku sampai kayak bertanya-tanya kok bisa gitu. Misalnya contohnya di saat kasus
kamu ditipu, yang akhirnya waktu itu terpaksa hampir harus jual rumah. Kan ada beberapa sekelompok orang yang bilang, oh ini drama katanya, bener nggak? Pastinya, pasti setiap masalah itu pasti ada pro and cons. Tapi aku balik lagi kalau kayak gitu-gitu ya mikirnya ya karena mereka nggak tahu aja, karena mereka nggak ngerasain apa yang aku rasain gitu. Tapi kalau ada waktu aku pasti berusaha untuk meluruskannya. Tapi kalau nggak ada waktu ya udah biarin aja gitu. Nggak semua hal juga harus dijelaskan gitu. Kan? Iya. Kalau aku cerita masalah yang aku alami, misalkan masalah penipuan, itu lebih kepada upaya aku untuk menggerakkan hukum di Indonesia, karena aku rasa hukum di Indonesia tuh bisa bergerak kalau viral. Betul. Jadi kalau aku diem aja susah. Aku udah coba secara diam-diam lapor polisi untuk nyelesain, tapi nggak ada pergerakan. Tapi kan ketika viral, dibantu sama netizen, teman-teman gitu untuk meng-up kasusnya, kan mau nggak mau kenapa ini belum selesai? Kenapa hukum di Indonesia lemah banget dan lambat gitu? Jadi itu kan terus digoreng gitu. Karena kalau aku nggak memviralkan, nggak selesai kasusnya gitu. Itu tujuan aku gitu. Iya, sometimes kadang-kadang kita harus bisa melihat ya, kalau misalnya hal itu baik, ya oke. Tapi kalau misalnya itu udah komentar-komentar yang itu sangat mengganggu dan sebenarnya itu itu sebenarnya nggak benar, yang ya udah harus bisa memilih dan memilah. Karena kan contohnya bisa kayak kepindahan kamu ke Jakarta ini aja, juga kan ada yang bilang, oh ini karena bisnis suaminya nggak berhasil atau bangkrut, bahkan ada yang bilang seperti itu kan. Nah itu kan pastinya karena mereka nggak tahu gitu. Jadi ya nggak apa-apa, biarin aja. Kalau aku ada kesempatan kayak misalnya di podcast ini ditanya kenapa pindah ke Jakarta, ya aku kan bisa jelasin gitu apa yang terjadi gitu. Tapi tetap kayak gitu-gitu kan tetap orang berspekulasi gitu. Jadi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Biarkan aja. Biarkan Fokus aja. dengan apa yang ada di depan. Masih banyak yang harus aku urusin soalnya. Betul. Daripada ngurusin omongan orang. Oke. Apa pilihan tersulit yang pernah kamu ambil dalam hidup? Pilihan tersulit, aku tuh tipe orang yang kadang tuh milih berdasarkan hati nurani gitu. Jadi hampir semua pilihan hidup aku yang kalau orang lihat, aduh pilihan sulit kayak gini, lu memutuskan dengan kayak gitu aja, itu kayak gimana sih, nggak dipikir dulu apa gimana? Karena aku tuh emang orangnya tuh terlalu naif sebenarnya. Itu juga ada plus minusnya. Ketika aku terlalu naif tuh kadang aku ngelihat semua orang kan dari sisi baiknya aja gitu. Jadi banyak pilihan-pilihan yang kadang tuh aku cuma ngerasa hati aku aja gitu. Kalau hati aku berkata ya aku bisa pilih gitu. Karena aku sebenarnya nggak tahu juga ya, mungkin gimana ya, terlalu menggampangkan kayaknya, menggampangkan sesuatu gitu. Jadi kadang tuh itu yang sampai saat ini aku masih belajar untuk kalau ada sesuatu tuh pikirin dulu dampaknya apa segala macemnya gitu. Itu sih pelajaran yang masih terus aku asah. Oke. Jadi keputusan untuk waktu itu pindah ke Bali atau dari Bali sekarang balik ke Jakarta itu santai aja aku jalaninnya. Iya. Selama aku bersama suamiku, selama aku bersama anak-anakku, I can do it gitu. Like I've been through even worse than this gitu. Kayak aku waktu itu pindah ke Bali cuma bawa koper doang. Itu juga pernah aku alami. Jadi kalau sekarang aku dapat support suami, aku justru lebih semangat gitu. Terakhir, dari begitu banyak hal yang Tuhan izinkan terjadi untuk dalam hidup kamu, berarti apa pembelajaran paling berharga yang kamu dapatkan dari hidup ini? Kadang hal itu tuh aku ngerasanya simple aja sih. Semua masalah yang aku lewatin nih kadang aku ngerasa cuma bisa aku syukurin gitu. Karena belum tentu yang aku alamin ini bisa dialamin orang lain gitu. Jadi segala sesuatunya yang aku jalanin ini semuanya tuh hanya bisa aku syukurin, terus berdoa, terus belajar untuk melewati setiap masalah yang datang, dan jadi pribadi yang lebih baik. Dan intinya adalah selama aku hidup, aku pengennya tuh aku bisa berguna gitu. Aku tuh pengen hidup aku itu bisa berguna
bukan hanya buat diri sendiri tapi buat sekitar aku gitu. Entah berguna dari kisahnya supaya bisa lebih kuat, atau berguna dari kebaikan yang aku sebarkan, atau apapun itulah yang aku lakukan di hidup aku tuh, aku pengennya bisa berguna gitu buat orang gitu. Kalau pembelajaran, sebenarnya setiap masalah yang aku hadapin itu adalah pembelajaran. Tapi partnya tuh banyak gitu, karena masalahnya beda-beda kan. Kayak misalnya contoh, supaya aku nggak mudah percaya sama orang, terus supaya aku bisa lebih dewasa dalam bersikap, bisa lebih menghargai orang lain, supaya aku bisa lebih banyak bersyukur sama apa yang ada di hidup aku, sama apapun itu kembali ke Tuhan. Banyak hal sih. Jadi banyak pelajaran yang aku ambil yang menjadikan aku hari ini gitu. Dan ini hasilnya hari ini. Kedepannya pasti aku akan punya masalah baru dan aku nggak tahu itu apa, tapi aku akan selalu terus berusaha dan selalu jadi pembelajaran. Dan buat menjadi versi yang lebih baik dari seorang Jessica Iskandar. Tapi aku suka sih. Aku belum pernah baca buku kamu, tapi aku suka tagline-nya. Ada 3 hal yang meng-catch my interest. Waktu itu ditulisnya love, life, and Lord. Cinta, hidup, dan Tuhan. Jadi ya intinya kalau buat pribadi aku, hidup itu kita membutuhkan 3 nilai itu gitu. Kayak misalnya hidup itu kita perlu ada cinta, ada rasa sayang. Ada rasa sayang pertama untuk diri sendiri dulu, baru ke pasangan atau orang di sekitar kita gitu. Karena kalau hidup tanpa cinta itu buat aku pasti dingin gitu, dan nggak bahagia gitu. Terus kedua, hidup. Kenapa? Karena hidup itu harus dinikmati. Karena hidup aja itu, kelahiran aja itu adalah sebuah anugerah, hadiah gitu. Diberikan hidup, diberikan setiap harinya untuk menjalani hari-hari, itu harus kita nikmatin. Gitu. Itu adalah karunia gitu. Dari kehidupan ini tuh kita dekat sama Tuhan gitu, karena Tuhan yang menciptakan kita, memberikan kita hari-hari kita, hidup kita gitu. Jadi hidup tuh harus dinikmati. Mau kamu lagi sedih, kesel, marah, itu semua dinikmatin, karena itu adalah perasaan-perasaan alamiah gitu yang memang harus kita rasakan gitu. It's normal gitu. Terus yang ketiga adalah Lord, Tuhan, karena ya kita adalah ciptaan Tuhan gitu. Jadi segala sesuatu yang terjadi itu baliknya ke Tuhan. Kita lagi kena musibah, lapor Tuhan. Kita lagi merasa bahagia, terima kasih ke Tuhan gitu, bersyukur gitu. Itu sih. Thank you for sharing your life, thank you for sharing your story. Terima kasih juga sudah membagikan banyak banget pengalaman-pengalaman kamu. Pengalaman yang sekarang bisa menjadi penguatan bagi siapapun juga yang mendengarnya. Karena kalau seorang Jessica Iskandar aja bisa melewatinya, ya ini jadi kekuatan dan pengharapan juga buat mungkin banyak orang yang saat ini juga mungkin sedang mengalami masa-masa yang tidak mudah banget gitu untuk mereka alami. Karena kamu sudah menjawab pertanyaan saya, berarti terakhir you can ask me anything. Kamu boleh tanya satu pertanyaan, apapun juga. Oke. Kak Mary, aku ada pertanyaan buat kakak. Apa 3 tujuan terbaik dalam hidup yang harus diraih? 3 tujuan terbaik dalam hidup yang harus diraih. Kalau buat aku pribadi, bahagia, bertumbuh, berguna. Jadi ini 3 hal yang memang selalu aku fokuskan sih. Yang pertama, bahagia itu ya at least walaupun keadaan tidak baik, kita selalu bisa mencari sukacita dan menjalani hidup ini dengan sukacita. Dan salah satu caranya ya sama seperti yang kamu juga sudah lakukan, yaitu mensyukuri, bersyukur atas apapun juga yang Tuhan izinkan, dan selalu berprasangka baik, dan selalu percaya bahwa rencananya Dia untuk kita selalu baik. Bahkan hal yang tidak baik yang dunia kasih ke kita pun juga bisa diubah jadi baik gitu, kalau kita percaya.
Yang kedua bertumbuh. Nah kalau buat saya pribadi bertumbuh itu ya berarti saya harus terus berkembang, dan cara untuk bertumbuh ya berarti harus berani mencoba hal-hal yang baru, tantangan baru, pekerjaan baru, profesi baru, pokoknya apapun itu, karena hanya dengan mencoba hal yang baru ya itu kan membuat kita jadi bertumbuh dan belajar. Dengan kita belajar kan kita jadi lebih baik daripada yang sebelumnya. Gitu. Dan yang ketiga itu berguna. Jadi ya saya percaya bahwa nafas yang Tuhan kasih ke kita itu ada gunanya, harus kita pertanggungjawabkan. Jadi ya setelah kita meninggalkan dunia ini, misalnya Tuhan udah ngasih kita kesempatan untuk bisa berada di dunia ini, untuk bisa menikmati. At least ketika waktu kita sudah selesai, ya saya berharap apa yang saya tinggalkan ya bisa ada kegunanya, bisa diingat, bisa bermanfaat. Bahkan kalau bisa dikali lipat berdampaknya, itu ya itu akan menjadi senang aja sih untuk bisa memaksimalkan apa yang Tuhan udah kasih ke kita. Kan itu salah satu bentuk terima kasih kita ke dia ya. Apa yang udah kita kasih ke kita, apa yang kita gunakan dengan apa yang sudah dia kasih, kita kembalikan lagi ke dia, itu kan cara kita berterima kasih. Gitu. Jadi itu sih tujuan utama yang juga selalu aku ingatkan ke diri aku sendiri. Bahagia, bertumbuh dan berguna. Luar gitu. Biasa. Thank you sekali lagi. Terima kasih sudah diundang ke sini. Sama-sama, sukses terus. Sama-sama sukses. Sehat selalu dan saya doakan selalu yang terbaik buat kamu, buat kakak juga, anak, buat suami, buat semuanya. Terima kasih. Amin. Thank you. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.